Hi, how you doing guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang lifestyle, sosial budaya, dan pendidikan di Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik tentang tinggal di luar negeri, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar negeri adalah sesuatu yang kalian minati, channel ini cocok untuk kalian. So, thanks for stopping by. Subscribes and likes are highly appreciated. Thank you and enjoy the video. Hari ini, aku akan membawakan lagi konten tentang 10 hal di Amerika. Kali ini temanya adalah 10 things of American people that I know. Kalau di Indonesiain jadi 10 hal tentang orang Amerika yang aku tahu. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. 3, 2, 1, go! Orang Amerika minum soda kayak minum air. Tinggal di Amerika, aku jadi tahu bahwa orang Amerika tuh umumnya suka sekali sama soft drink, alias kayak Coca-Cola, Pepsi, Fanta, kayak gitu. Jadi hampir di semua restoran selalu menyediakan minuman soft drinknya tuh itu, plus minuman-minuman alkohol. Minuman keras, miras. Kalau kalian mencari kayak misalnya jus alpukat, jus apel kayak yang ada di Indonesia, Darawat anjing dawat. nggak ada guys, nggak ada. Hanya di restoran-restoran Asia biasanya ada. Ya, paling banter mereka punyanya orange juice. Orang Amerika dan kecintaannya pada fast food. Di Amerika banyak banget restoran-restoran chain. Jadi kalau kalian sudah tahu Pizza Hut, Taco Bell, McDonald's, KFC, ada banyak lagi di Amerika kayak Panera, terus Chick-fil-A, Whataburger, banyak pokoknya. Ini mungkin karena kehidupan di sini serba praktis, rata-rata orang bekerja, jadi nggak punya waktu lagi untuk masak, dan kebetulan mungkin mereka memang suka makanan cepat saji seperti itu, jadi menjamur ada di mana-mana dan ini diminati sama mereka. Banyak banget nemuin orang overweight di Amerika. Ya, di Amerika banyak sekali orang-orang yang gemuk, badannya besar-besar, kadang-kadang unbelievable gitu loh besarnya. Terus ini bukan body shaming ya, lebih menceritakan tentang fenomena yang ada di sini. Dan menurutku itu akibat dari jenis makanan yang mereka pilih ya, dietnya yang mereka pilih, plus mereka juga cenderung kemana-mana tuh pakai mobil, nggak mau jalan kaki. Bahkan di Tennessee, di tempatku tinggal dulu, susah sekali loh nyari pedestrian walk. Jadi ya nggak umum. Bahkan kalau misalnya aku jalan kaki itu sering banget bosku, kalau aku bilang aku jalan kaki, dia sering ketakutan bilang, udah deh biar gue yang jemput besok-besok, jangan jalan di sini, bahaya, no one's walk these days, gitu kata mereka. Di Amerika semua bangsa ada. Kamu gak akan dipandang orang asing, layaknya bule di Indonesia. Gak akan mandang kamu aneh hanya karena kamu orang Indonesia atau orang Asia atau orang kulit coklat, kulit orange dan segala macam. Ya, karena Amerika ini adalah negara yang melting pot, jadi mereka sudah terbiasa untuk ketemu sama berbagai macam ras. Bahkan kayak misalnya orang India yang pakai turban, kamu pakai jilbab, kamu Cina, kamu kulit hitam dan segala macam, mereka nggak akan terlalu pusingin dan bertanya hal yang umum kalau di Indonesia. Dari mana? Kamu asalnya di mana? Atau di Eropa juga sering banget ditanya kayak gitu. Nah, di Amerika jarang sekali kamu temuin ada hukum di mana hak asasi manusia, di mana kalian nggak boleh dilihat dari kulit. Mereka sangat hati-hati, walaupun mungkin mereka ingin tahu kamu dari mana sih gitu, tapi mereka kemungkinan besar kalau kamu tidak terlalu kenal-kenal banget, mereka nggak akan tanya kamu dari mana. Amerikan itu ramah, selalu nyapa, dan senang basa-basi. Bangsa teramah yang pernah aku temuin. Kalau kalian berpapasan sama orang Amerika, kemungkinan besar mereka akan bilang, hey, how you doing? Hey, how is it going? How are you? Gitu. Di jalan, di mall, di mana aja, kalau kalian saling bertatapan mata itu pasti mereka akan senyum balik ke kamu atau nanya, hello, what's up bro, how are you? Gitu. Padahal kamu nggak kenal. Reaksimu pasti aneh, kayak aku, hah, emang dia kenal sama gue? Tapi pasti akan membuat dirimu nyaman ya, karena ngerasa ramah banget sih tuh orang, enak gitu.
3 tahun di sini aku masih belum terbiasa karena dasarnya aku orang baik ya guys, tapi aku nggak terlalu ramah-ramah amat sama orang. Aku bukan tipe yang ekstrovert. Jadi setiap kali ada orang nyapa aku, hello, how are you? Aku suka ke gue, oh hi, how are you? Itu reaksiku sampai sekarang. Nah, jadi orang Amerika tuh ramah sama orang asing, terus selalu ingin bisa bantu, selalu welcome sama kita. American people senang membuat orang lain senang, have a good nature, dan sangat sopan. Masih berhubungan dengan yang nomor 5 tadi, orang Amerika ramah, dan ini orang Amerika senang berbasa-basi dan senang membuat orang lain senang. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kalian jalan terus mereka ngeliat kalian itu rambutnya bagus atau bajunya bagus, mereka pasti nyeletuk. Hey, I like your dress. Hey, I like your hair. I like your shoes gitu. Dan aku sudah hampir setiap saat aku jalan di luar ada aja yang muji. Nah, masalahnya kita tahu itu jujur dari hatinya atau enggak, kita nggak tahu, tapi kayaknya 80% jujur ya. Kalau enggak buat apa ya? Kita nggak kenal, nggak perlu buat bikin dia senang gitu. Jadi kadang-kadang di supermarket ada anak 12 tahun, 13 tahun tuh datengin aku. Hey, I like your Vans. Aku pakai sepatu Vans kan. Dia datengin kayak gitu dan aku kaget. Oh, thank you gitu. Gara-gara itu aku jadi pede, jadi happy, dan terus terang aja jadi berpikir lagi. Andai semua manusia sebaik ini ya, punya tradisi sebagus ini ya, pasti everyone will be happy. Orang-orang yang lagi sedih karena diputusin dan segala macam, datengin orang terus habis itu, hey, kamu cantik banget, kayak gitu, pasti akan sedikit berkurang lah sedihnya. Nah, siap-siap kalau di Amerika kamu nemuin keramahannya seperti ini. Di mana-mana di Amerika, banyak orang bertato. Nih, aku punya tato nih. Dibikin sama Blackpink. So, waktu aku datang ke Amerika, terus jalan-jalan, aku lihat begitu banyaknya orang pakai tato. Cewek, cowok, dan tatonya itu bisa dibilang bukan cuma sedikit gitu ya. Biasanya kadang di muka, kadang di belakang, kadang di kaki penuh, selalu gitu. Rasanya dari 10 orang tuh ada 7 orang yang kelihatan tatonya benar-benar gitu. Bahkan tentara pun banyak sekali, rata-rata mereka punya tato di badan dan segala macam. Aku nggak tahu ada apa, tapi kayaknya 5 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini tato become a trend gitu. Jadi di Amerika itu sudah biasa, kayak jadi tradisi gitu. Ulang tahun anaknya nulis apa, kelahiran anaknya nulis apa, kayak gitu. American itu political correct, hati-hati ketika bicara, dan punya empati tinggi. Maksudnya politically correct itu adalah 1. Gak nanya agama, 2. Gak manggil orang kulit hitam dengan tapi African American atau black, 3. Gak boleh ributin permasalahan seks orientasi seseorang. Jadi orang Amerika itu kalau di internet biasanya mereka nggak seperti orang Indonesia yang barbar gitu. Netizen Indonesia kan barbar. Kalau di sana tuh jarang sekali berantem, dan adalah netizen yang bosen dan butuh violent dalam hidupnya kayak gitu ya. Tapi most of the time netizen Amerika itu ramah-ramah, baik-baik, empati. Nah itu kalau online. Kalau secara offline-nya yang jelas ya. Jadi kalau mereka ngelihat kita tuh rajin dan segala macam, mereka bisa datang loh. Jadi kita kerja nih contohnya ya, rajin banget kerjanya. Itu biasanya mereka datang dan ngasih kata-kata yang support lah kayak gitu, kasih tip. Jadi kalau pengen ngejilat ya di Amerika, kalau kalian kerja dan pengen ngejilat orang Amerika tuh gampang. Kerja aja yang serius, mereka pasti notice. Menyeberang juga, menyeberang jalan. Kalau misalnya kalian jalan kaki, ingin menyeberang jalan, pasti dari jauh-jauh mobil-mobil tuh berhenti dulu. Atau kalau misalnya kalian bawa anak, kalian cewek dan segala macam, mereka pasti akan segera bangkit dari duduknya dan ngasih tempatnya ke kalian, bukain pintu buat kalian. Nah, terus anak-anak mudanya di sini ya sampai pengen nangis buatku ya, karena wow, mereka ngajarinnya kayak apa sih di rumahnya sampai sesopan ini. Jadi aku suka ke gym dan kadang-kadang kita main basket kan. Suamiku suka sekali main basket. Dan di situ suka ada anak-anak kecil usia 12 tahun ke bawah kayak gitu. Diajakin sama suamiku main basket bareng sama dia. Terus setelah selesai main basketnya tuh udah kayak apa ya? Udah kayak
teman sama teman, nggak ada rasa kikuk gitu. Tapi begitu selesai mereka sopan lagi. Jadi thank you ma'am, thank you sir, gitu. Yes ma'am, gitu. Aduh, nggak bisa ngegambarin, tapi intinya adalah mereka empati, mereka sopan. Nah, itu dia. Amerikan banyak yang menikah muda dan masih religius. Mungkin karena aku tinggal di selatan, di daerah bagian selatan, jadi masih orang-orang masih tradisional, nggak semodern orang-orang yang ada di California atau New York gitu ya. Tapi inilah yang aku amati, inilah yang aku lihat sejak aku tinggal di sini. Jadi entah kenapa mereka itu sangat family oriented, jadi begitu lulus SMA mereka menikah, begitu lulus kuliah mereka menikah, masih seperti orang Indonesia gitu. Terus hari Minggu mereka masih pada ke gereja. Aku sudah keliling hampir seluruh dunia kan ya. Jadi aku bisa lihat bahwa ya orang Amerika ini sangat-sangat religius, masih sangat religius gitu. Jadi video kali ini kayak gitu, 10 fakta tentang orang Amerika yang aku tahu sejak aku tinggal di sini. Semoga ini memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya Alina di USA. Bye-bye.